Hati merupakan pusat perasaan di dalam jiwa manusia yang mengendalikan semua rasa yang berkaitan dengan batin atau kejiwaan. Kali ini yang kita bahas bukanlah hati dalam artian berbentuk organ, melainkan segala bentuk perasaan yang mengendalikan seseorang. Dalam Islam, hati manusia bisa dikategorikan sebagai hati yang bersih dan hati yang mati. Hati yang bersih adalah hati orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang yang takut pada Allah, hatinya terbuka untuk selalu patuh dan taat pada perintah Allah dan Rasul, hati yang menerima kebenaran dan takdir, dan hati yang selalu tenang. Hati yang mati merupakan hati yang tertutupi oleh perbuatan maksiat, hingga tidak lagi peduli akan kebenaran. Hatinya sulit untuk dimasuki hidayah dan kebenaran. Hati yang mati ini selalu mengingkari kebenaran hingga hatinya menjadi keras. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati, karena Allah akan menjauhkan kita dari kebenaran. Karena hati yang telah tertutupi oleh dosa dan maksiat, ada beberapa tanda-tanda hati yang mati dapat kita perhatikan sebagai hal untuk menilai diri apakah hati kita termasuk hati yang bersih atau hati yang mati. Yang pertama, berani meninggalkan sholat. Orang yang hatinya sudah tertutupi oleh perbuatan maksiat tak lagi menghiraukan akan wajibnya melaksanakan sholat. Ia terbiasa dengan kemaksiatan, tak peduli dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan, sehingga hatinya menjadi keras akan nasihat dan kebenaran. Tak melaksanakan sholat 5 waktu sudah menjadi terbiasa. Setiap dosa yang terus dilakukan akan semakin menutupi hati dari hidayah, padahal perintah sholat itu wajib hukumnya. Allah berfirman, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Tanda yang kedua, merasa tak berdosa, padahal selalu melakukan dosa besar. Hati orang-orang yang tertutup atau mati tidak akan merasa bersalah. Dengan santainya terbiasa berbuat dosa besar dan tak merasa bersalah. Ini adalah tanda hatinya sudah mati akan hidayah. Dia jauh dari perintah Allah dan Rasul. Tidak ada teguran dari hatinya di saat berbuat dosa besar. Hatinya penuh dengan noda hitam, jadi tidak akan tersentuh hatinya akan dosa yang diperbuat. Dia bangga akan dosanya telah berbuat ini itu dan diceritakan kepada orang lain tanpa menutupinya sedikit pun. Padahal Allah telah menutupi dosa dan aibnya. Jika sudah seperti ini, dia tidak akan dimaafkan, sebagaimana sabda Rasulullah, setiap umatku akan dimaafkan kesalahan dosanya kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, dan termasuk berbuat dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam dan Allah menutup perbuatan jelek yang dilakukannya tersebut, namun di pagi harinya ia berkata pada orang lain, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu, padahal ia telah bermalam dalam keadaan Tuhannya menutupi kejelekan yang diperbuatnya. Namun ia di pagi hari menyingkap sendiri tutupan tabir Allah yang menutupi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyampaikan, setiap aib manusia akan ditutupi oleh Allah. Maka apabila menceritakannya kepada orang lain tanpa merasa bersalah, maka ini dosa yang sangat besar. Sesungguhnya dosa-dosa yang diperbuat akan menutupi hati kita. Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Tanda yang ketiga, terus-menerus berbuat maksiat. Seorang hamba yang hatinya sudah mati atau tertutup oleh dosanya, ia akan selalu berbuat kemaksiatan. Tak ada panggilan lagi dalam hatinya akan sebuah kebenaran. Ia lalai dan selalu berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Tak mau mendengarkan nasihat kebaikan, ia hanya melakukan apa yang menurutnya bisa membuatnya senang tanpa peduli benar atau salah perbuatan yang dia lakukan. Lalai sungguh merupakan penyakit hati yang berbahaya. Ketika ia sudah menjalar dalam hati dan bersarang dalam jiwa manusia,
maka ia akan menutup hati seorang hamba dan menjadikan anggota badan saling mendukung untuk menutup datangnya hidayah, sehingga hati akan terkunci rapat. Hati yang mati dan hati yang terkunci rapat akan selalu dapat berbuat maksiat. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah An-Nahl ayat 108. Tanda yang keempat, sibuknya mengumbar fitnah dan berburuk sangka. Sesungguhnya, seseorang itu bisa dinilai dari perkataannya, mutu bicaranya dan cara dia berbicara. Apakah perkataannya selalu baik? Nada bicara juga rendah hati, tidak menyinggung dan berbicara sesuai fakta yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ia adalah orang yang baik. Tetapi sebaliknya, orang yang bicaranya tidak beraturan, suka membicarakan keburukan orang lain, menyebar berita tanpa tahu yang disebar itu berita kebenaran atau tidak, suka menfitnah orang lain, selalu berburuk sangka, maka ia termasuk orang-orang yang hatinya telah tertutupi oleh dosanya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Semoga kita semua bisa menilai diri sendiri. Jika tanda-tanda yang disebutkan terdapat salah satunya di dalam diri kita, maka hendaklah secepatnya bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat.